dan saudara yang saya hormati, dari malam ini kita nggak bahas sirah nabawiyah dulu, ya. Saya akan bahas tentang pernikahan dengan harapan mudah-mudahan nanti ada manfaatnya bagi calon pengantin, juga bagi pengantin yang sudah lama. Ya. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang pernikahan Islam, saya ingin memberikan sugesti, dorongan kepada para pemuda atau duda, ya, supaya semangat menikahnya tumbuh. Ada duda. Bapak dan saudara yang saya hormati, yang semangat dan dengerinnya ya, terutama ya. Dulu Pak, ada santri namanya Sulaiman. Ya, namanya Sulaiman, usianya 28 tahun. Tampangnya Sulaiman ini kayak Dono. Gitu ya. Saya nggak mengatakan jelek Pak, ya, tampangnya kayak Dono. Nah, kemudian karena umur sudah cukup, ya, apalagi Rasulullah itu kan menikah dalam usia 25 tahun. Itu usia yang paling ideal Rasulullah nikah. Ya. Kalau saya dulu nikah umur 30 tahun, Pak. Ya. Nah, karena itu dia ingin menjalankan sunnah Rasul. Sebagai santri yang taat kepada gurunya, dia datang dulu sowan sama gurunya, Yai. Umur saya hanya sudah 28 tahun. Saya ingin melaksanakan sunnah Rasul, ingin berkeluarga. Tapi saya belum bekerja, katanya Kiai. Mohon petunjuk, mohon nasihat Kiai. Ini sama persis saya dulu begitu Pak. Saya mau nikah punya penghasilan sebulan itu 70.000. Gitu. Akhirnya datang ke guru, sama yang diucapkan oleh saya, ya. Kalau guru saya ngomongnya begini, Jul, orang Brebes gitu Pak, konwur gendon, gitu. Mungkin Pak. Tahu apa gendon? Kata orang Sunda kuku, orang Betawi bilang engkuk. Itu hidupnya di bawah pohon puri biasanya Pak, warnanya putih, limpang, limpung, kerjanya gitu, ya. Konwur gendon Jul, mungkin, ya, kata gitu. Dan kamu pernah melihat ada gendon kurus? Belum pernah, emang seumur hidup saya Pak. Melihat gendon semuanya gemuk. Tuh. Kenapa dia cuma gemuk? Bukan cuma gemuk ya Suli, katanya. Juga punya rumah. Ya, punya rumah. Kenapa bisa begitu? Karena dia tawakalnya kuat kepada Allah. Yo. Padahal nggak kemana-mana, di situ aja gelimpang, gelimpung. Apa gelimpang gelimpung itu bahasa Indonesia Pak? Bilang guling gitu ya. Kan butuh gendon kan Jul. Ya sanes ya. Sama jadi kamu bukan gendon kan katanya. Ya sanes ya saya. Kamu punya akal, kamu punya ilmu, kamu punya tangan, kamu punya kaki. Bismillah. Iyakunu fuqara ayyuhimullah. Jika mereka yang mau menikah itu fakir, Allah akan berikan kepada mereka kekayaan. Asal niatmu apik. Gitu. Asal niat kamu bagus, yaitu menjalankan sunnah Rasul, bukan cuma sekedar mau menyalurkan kebutuhan biologis, Pak. Jalanin sunnah Rasul niatnya. Bismillah. Saya doakan katanya gitu. Ya kalau bisa apa, mohon bisa hadir. Walaupun saya nggak hadir, saya doakan. Saya doakan begitu. Alhamdulillah Pak, dari 70.000 anak saya 6 dan punya cucu 2. Nah, ini Sulaiman begitu menghadap, bismillah Sulaiman. Jangan khawatir, ya. Iyakun fuqara yughnimullah. Asal niat kamu baik. Kemudian kamu apa sudah punya calonnya? Kalau calon sih belum, katanya Yai.
Nah, pengen kali tapi sudah ada yang diinjek. Oh, injek Pak, ya. Gitu udah ada yang keker, kayak gitulah ya. Campur katanya Yai, seorang gadis namanya Fatimah, ya anak seorang anaknya ibu apa namanya Maria. Loh ibu Maria, bapaknya kemana? Oh siapa Yai? Oh jadi janda. Iya. Udah Bismillah. Terus begini, tapi saya kan belum kerja. Udah Bismillah jangan takut. Ya. Akhirnya kata kiainya, Sulaiman, kamu mulai datang pergi ke rumahnya, ya. Karena laki-laki dengan perempuan itu beda, beda dalam segala hal, termasuk dalam masalah cinta. Kalau laki-laki itu jatuh cinta lewat mata, makanya laki-laki kalau melihat perempuan cantik mesti dengar, karena lewat mata. Kalau perempuan nggak begitu, makanya perempuan itu jatuh cinta lewat telinga, lewat rasa. Makanya banyak laki-laki rupanya jelek, istrinya cakep karena si laki-laki pinter ngegombal. Itu ya, pinter ngegombal gitu. Nah kemudian ini rasanya dilihat, perlihatkan oleh kamu, perhatian kamu, akhlak kamu, bagaimana gitu loh. Itu akan dilihat oleh perempuan. Bismillah akhirnya berangkatlah ke sana. Tiap hari, hampir tiap hari ke rumahnya Ibu Maria. Begitu sudah 1 tahun, tanda-tanda Fatimah jatuh cinta itu belum kelihatan. Nah lagi yang ayahnya, Yai. Ya sudah 1 tahun Yai, tapi kok tanda-tanda dia suka sama saya belum kelihatan Yai. Wes poso, itu suruh puasa seminggu ya, Yai. Nih baca ayatnya yang harus kamu baca. Apalin nih yang mudah-mudah ya. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qulna hasya lillah ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Falamma ra'ainahu, ketika wanita-wanita Yusuf itu melihat Nabi Yusuf, akbarnahu, mereka sangat kagum. Ya, kagum luar biasa melihat rupa Nabi Yusuf. Wa qulna hasya lillah ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Kata wanita-wanita itu, ini subhanallah, ini bukan manusia, tapi ini malaikat yang mulia. Tuh, jadi kamu baca ini 33 kali setiap hari, ya. Nanti biar rupamu aud-audan. Tapi ketoknya koyo Nabi Yusuf. Dibaca puasa 7 hari. Apa enggak ayatnya, Pak? Hah? Falamma ra'ainahu akbarna wa qulna hasya lillah ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Udah seminggu ya, karena puasanya dimulai hari Sabtu Pak. Puasa hari Sabtu, terakhir hari Jumat. Nah begitu sudah terakhir hari Jumat, kata kiainya, kamu pergi ke sana, temui ibunya dan anaknya, karena hari Jumat maka waktu yang paling baik untuk melamar perempuan adalah jam 7 ke bawah. Jangan lewat jam 7. Ini kalau kata orang hikmah begitu Pak. Hikmah ya. Berangkat dulu dia ke sana. Cuma Dina mungkin ada doanya yang belum Pak saya sampaikan nih. Waktu si Malin itu doanya gimana? Yai. Doa yang penting kau minta kepada Allah supaya dia jatuh cinta kepadamu. Makanya doanya begini kalau dia, ya Allah, Engkau dan Nabi-Mu perintahkan agar taat kepadaku. Saya taat. Saya yakin, saya percaya kepada guru saya. Dan guru saya sudah mengajarkan kepada saya, menyuruh saya berpuasa agar saya bisa menikah dengan pilihan hati saya. Karena itu, tapi saya juga sadar ya Allah, kalau rupa saya jelek, sementara Fatimah itu
cantik. Oleh sebab itu, maka saya mohon kepadamu ya Allah, ya, tanamkan di hati Fatimah rasa cinta kepada saya. Kalau ternyata Fatimah itu katanya sudah punya pilihan selain saya, hilangkan rasa cinta di hati dia kepadanya, pindahkan cintanya kepada saya. Kalau ternyata dia ini sudah dilamar, batalkan lamarannya. Kalau di dalam kodoknya memang Fatimah bukan istri saya, ubah kodok itu ya Allah. Tetapkan dengan kodok yang kedua agar dia menjadi istri saya. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah diatur. Allah diatur sama Sulaiman. Berangkat Pak ke sana hari Jumat pagi, gitu di sana. Dibuka pintu ama ini, siapa namanya Bu Maryam, Mas Sulaiman, masuk, ya, tengok Sulaiman. Fatimah mana Bu? Lagi olahraga, tanya Mas. Ya, ada apa ya Mas? Mas Sulaiman pagi-pagi katanya sudah silaturahmi. Ini katanya Bu, mohon maaf sebelumnya, setahun saya rasanya ya silaturahim ke sini sering itu, dan akhirnya saya ini tujuan ke sini adalah ingin melamar putri ibu yaitu Fatimah untuk saya jadikan istri. Begitu ngomong begitu, ibunya nangis. Yang nggak tahu gembira atau nggak nangis. Kenapa ibunya nangis? Ya, mohon maaf Bu, barangkali katanya saya lancang berani ngelamar anak ibu. Tidak katanya Mas. Ya, begini katanya Mas Sulaiman, saya ini kan menjanda udah 4 tahun. Selama ini saya mohon kepada Allah agar didatangkan kepada saya suami yang soleh, suami yang taat ibadah kepada Allah, biarin gak kaya juga, yang penting takwa kepada Allah. Begitu Mas Sulaiman datang beberapa yang udah lama di rumah saya, barangkali inilah jawaban dari Allah atas doa saya. Ya, sehingga saya ini berharap besar kalau Mas Sulaiman itu mau jadi suami saya. Kata Sulaiman, malaikat salah informasi ini. Salah informasi ini malaikat kan, dan penamaran malah nyangkut sama mana. Iya. Tapi namanya santri kan akhlaknya baik, nggak mau nolak begitu aja Pak. Ya kalau gitu Ibu, ya nanti saya katanya musyawarah dulu dengan keluarga dan dengan guru. Baiklah katanya Mas, kalau gitu saya tunggu kabarnya. Pergi ke gurunya dulu. Begitu ngomong sama gurunya kental. Apa kata gurunya? Ya sudah Sulaiman, tak ada rotan. Iya ya, tak ada rotan. Agar Buddha bismillah, barangkali memang itu jodohnya. Kadang-kadang boleh jadi menurut kamu jelek, menurut Allah itu baik buat kamu. Boleh jadi kita menginginkan sesuatu yang menurut kita itu baik, padahal itu buruk buat kita. Boleh jadi juga kita menganggap itu buruk, padahal itu baik, gitu ya. Ya kalau memang begitu, katanya udah saya main atau nasihat kepada guru, dapat lamar deh jadi ya, lamaran. Seminggu mau pernikahan, mau terjadi kecelakaan. Itu Ibu Maryam mati. Ya, nanti akhirnya keluarganya Ibu Maryam itu bingung. Undangan udah disebar, kalau sekarang barangkali gedung sudah disewa ya, semuanya mau batal bagaimana? Akhirnya udah kalau itu kawinkan aja dengan Fatimah. Akhirnya dikawinkan dengan Fatimah. Kata Sulaiman, ternyata malaikat nggak salah informasi. Artinya zaman dulu ini anak muda, jangan mati. Sudah, asalkan niatnya benar, Allah akan mudahkan perjalanannya. Bismillah, nggak usah takut-takut. Ya.
Baik jemaah tunkahul mar'ah li arba'i khisal. Ingat jemaah Allah ya, saya itu Pak ketika mau menikah itu belum nikah belum ya, datang ke rumah ke sono, ibu saya ngomong begini, ya Zuli, ibu punya anak 8, semua anak katanya udah pada punya anak semua, tinggal kamu. Kata orang tua ya, namanya ayam ngerem, enggak semuanya telurnya netes, mesti ada yang tembuhu. Apa iya katanya kamu yang tembuhu? Ibu yang, wah saya takut banget Pak, ya Allah kalau saya nggak punya anak. Padahal keinginan saya nikah itu adalah ingin punya anak supaya nanti kalau saya mati ada yang doain. Ini harapan didoain anak, Allah gitu kan. Kalau saya nggak punya anak ya Allah gitu kan. Itu antara lain ya Allah ya. Nah, tapi begitu dari istri saya hamil, alhamdulillah. Nah, Allah, jadi dalam rumah tangga ini tujuannya diantaranya bagaimana supaya nanti kita punya anak yang bisa mendoakan kita, ya tentu manfaat kalau soleh. Nah, dalam mencapai sakinah yang menjadi tujuan rumah tangga tentu tidak gampang, Pak. Ada petunjuk dari Allah, dari Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, tunkahul mar'ah li arba'i khisal. Nikahi wanita karena 4. Itu karena 4. 1, lima liha karena hartanya. Bukan mau numpang hidup, jamaah Allah, jangan salah paham ya. Bukan tujuan numpang hidup, tapi ingat tujuan akhir dari semua orang yang beriman adalah liqa'illahi ta'ala, pertemuan dengan Allah. Itu adalah puncak kebahagiaan, Pak. Bukan surga, Pak. Surga memang luar biasa, tapi ya puncak kenikmatan adalah memandang, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahum ma yasha'una fiha. Bagi mereka penghuni surga, ya mereka bisa memperoleh apa saja yang diinginkan. Dalam hati kentek, hati pingin anu ada. Itu surga. Tapi waladaina mazid, di sisi ada yang jauh lebih hebat daripada itu, yaitu memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini puncak segala kenikmatan. Dan itu tidak mungkin Pak terjadi kalau tidak dipenuhi dengan 2 syarat. Sama dengan kita lagi jatuh cinta kepada calon emaknya anak-anak. Apa yang kita inginkan? Bertemu dengannya. Syarat bertemu dengan Allah 2. 1 ilmu, keduanya amal. Ada ilmunya luar biasa tingginya, nggak pernah beramal soleh, nggak akan ketemu Allah. Beramal soleh enggak didorong, enggak ditopang oleh ilmu, nyasar Allah. Ya, makanya agar ketemu dengan Allah, syaratnya 1 ada ilmunya, 2 ada amal soleh. Dan kita tidak mungkin bisa berilmu dan beramal soleh kalau badan kita enggak sehat, gitu kan? Ya, kalau sakit kan nggak bakal ngaji, Bang, nggak bakal belajar. Karena itu kata Allah, iktanim khomsan qabla khomsin. Ya, kata Mahjora Al-Mairama, jaga 5 sebelum datangnya 5. Di antaranya jaga sehat sebelum datangnya sakit. Begitu. Bagaimana kita bisa sempurna kesehatan kita kalau kita tidak makan, tidak minum? Bagaimana kita makan minum kalau nggak punya harta? Makanya nikahin wanita karena hartanya, bukan mau numpang hidup, ya, supaya harta ini nanti dikendalikan oleh ilmu, sehingga harta akan menjadi kendaraan kita, mengantarkan kita kepada tujuan, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 1. Yang kedua, walinasabiha,
dan lihat nasabnya. Ini yang dalam ilmu fikih dan Allah disebutnya itu namanya kufu. Itu kufu itu kesetaraan, ya. Dalam madzhab Syafi'i begitu Pak. Kalau dalam madzhab Malik yang namanya kufu sama agamanya, yang lain nggak ada, ya. Nah sekarang dah apa namanya, wah nggak ada dalam Islam begitu. Dah saya tanya sekarang, namanya apa gubernur mau nggak besaran sama RT? Mikir kan, jamaah Allah. Nah itu jamaah Allah. Saya bukan merendahkan RT Pak, bukan ya. Bukan jamaah Allah. Mikir, mereka kan pinginnya supaya sederajat. Itu begitu. Makanya jangan heran bani ini bani itu dengan ini gitu, jamaah kan ada kufu itu, ya. Dalam madzhab Syafi'i, tapi kalau madzhab Malik enggak, hanya agamanya yang bersama, nasabnya dilihat, jamaah Allah. Tapi awas kata Rasulullah, man tazawwaja imra'atan limaniha lam yazidhu illa faqran. Siapa yang menikahi wanita karena melihat hartanya, ya, melihat hartanya, maka tidak akan Allah tambahkan kepadanya kecuali kemiskinan. Gak bakalan jadi orang kaya Pak. Kalau tujuannya melihat karena kekayaannya. Begitu juga wa man tazawwaja imra'atan linasabiyah. Siapa yang menikahi wanita karena melihat anak siapa, anak kiai, anak habib, anak lam yazidhu illa dillah, ya, maka tidak akan Allah tambahkan kecuali apa? Kehinaan. Karena tujuannya mencari nama baik, nama kehormatan, ya Allah. Keliru, berarti itu keliru. Makanya tadi guru saya mengatakan asal niatmu apik gitu, asal niat kamu benar. Kalau niatnya benar itu Allah nanti gitu. Nah ini keliru kalau kita menikah karena melihat nasabnya. Memang harus diperhatikan, jangan itu yang menjadi tujuan utama. Itu kan. Lalu wali jamaliha yang ketiganya, ya, karena cantiknya. Nah, kalau cantik ini relatif lah, maksudnya cinta. Karena cinta itu membawa cantik, tapi cantik belum tentu membawa cinta. Luna Maya begitu cantik, saya tak ada sama dia Pak. Oh dia juga membawa teman saya. Ya, iya, yang penting cinta itu. Nah ini jamaah Allah. Ada lagi nanti kufu itu dalam masalah usia. Lihat-lihatlah mau menikah itu, ya. Hanya dulu jamaah Allah ada kiai di Jawa, umurnya 70 tahun. Nikah dengan sampingnya umur 19 tahun. Nah ini udah kufu namanya apa? Jomplang. 70 lawan 19, kalau 70 lawan 60 gitu ya. Nah ini 70 lawan 19 nikah baru Allah dengan sampingnya. Begitu udah nikah pas malam Jumat kata kiainya nih, malam Jumat sunnah materi setan. Itu Bang bahasa kiai itu ya. Kalau malam ini malam Jumat ya. Nah ini sunnah Pak, materi setan ya. Latihan Yahudi itu sunnah gitu ya, kata di sini menggijai. Nah, makanya jam 8 biasanya wiridnya lama, kiai juga lama karena sudah mau ibadah jam 8. Jam 8 ibadah. Dan begitu jam 10 istrinya ngomong lagi, kiai apakah mau bunuh setan lagi? Kata siapa? Istrinya. Nah, si suami umur 70 Pak, pakai nambah kan mikir ya. Jangan kan. Boleh, kan boleh. Akhirnya jam 10 ibadah lagi. Jam 12 istrinya ngomong lagi, Jai, apa mau mateni setan lagi? Kata dia, orang setan itu mati. Enggak, setannya sudah mati semua gitu kan. Kata santrinya kayak isinya gitu,
Enggak Kiai, tadi saya lihat banyak tuh setan-setan. Itu jin Islam, nggak boleh dipateni kalau jin Islam. Masalahnya apa Pak? Kalau mati ini setan, takut bukan setannya yang mati, kiainya yang modar. Nantinya apa? Lah 3 kali apa? Enggak. Hah? Ini masalahnya Pak, dalam Islam tuh kufur tuh begitu. Jangan bangga umur 70 tahun, bangga istrinya 19 tahun. Ya, emang orang-orang kemudian akal topi enggak Pak. Kalau orang menggunakan akalnya bukan menghormati, bukan, justru hati-hati karena itu. Ada bakalan ya namanya 70 wattnya tinggal berapa sih Pak? Ya, 19 itu lagi ya Allah. Ya. Nah, jadi kufur itu penting. Kemudian yang berikutnya lagi apa? Walidiniha, dan lihat agamanya. Fadfar bidatidin talibat yadah. Tuh utamakan yang agamanya bagus. Maka rumah tanggamu akan beres. Kalau enggak, silap kau enggak. Agama itu yang penting Pak. Allah. Ya. Jamaah rahimakumullah. Dulu ada seorang pemuda namanya Mubarak. Ya, aslinya Mubarak itu dari Syam, dari ini Parsi, Iran, mengembara sampai ke Syam. Ya, sekarang ini Syam itu dibagi 4, maka pecah jadi 4: Palestina, Yordania, Syria, satu lagi apa itu ya? Jadi di 4. Dulu ke Syam, ke sana. Nah, Mubarak ini kemudian kerja sebagai penjaga pengurus kebun delima. Nah, suatu hari, Allah, majikannya ini mau kedatangan tamu terhormat lah. Maka majikannya nemuin Mubarak, saya mau kedatangan tamu. Ya, Allah petikan oleh kamu delima yang bagus, yang gede, yang manis. Kata Mubarak, ya Tuan, kalau delima yang gede, yang bagus saya tahu, tapi kalau yang manis, nah itu saya nggak tahu. Ya, kata majikannya, berapa tahun kau ngurusin kebun delima saya Mubarak? 14 tahun katanya Tuan. Dan selama 14 tahun itu kau tidak bisa membedakan delima yang manis dengan yang tidak manis? Iya katanya Tuhan, tidak bisa. Lah kok bodoh amat kamu itu? Bagaimana bisa begitu? Lah kan Tuhan nyuruh saya ngurusin kebun delima, bukan nyuruh makan delima. Kaget Pak majikannya, ya. Jadi selama 14 tahun itu kau belum pernah makan buah delima? Ya belum Tuhan nggak pernah nyuruh. Coba Pak, kalau bukan karena agama yang luar biasa, nggak mungkin, ya kan? Ya Allah, merokok Pak, ya masih panjang baru 2 kali sepan. Oh, udah ada dipotek, taruh di aspal, balik lagi udah lewat Pak, hilang. Ya, hewan sudah, merokok, merokok Pak, belum yang lain ya Allah. Kadang-kadang ibu-ibu jadi pengejek, tahu pengejek ya? Ya kalau ada hajatan kan suka ikut masak, pengejek ya Betawi ya. Nah itu kadang-kadang anaknya lewat lagi main, saya sini nih, saya dokin mah dia kasih makan, kayak punya dia aja. Ya, ada nggak yang begitu? Dulu ada, sekarang ada orang ngaji semua. Ya, ya Allah, coba ini orang 14 tahun ngurusin kebun belum pernah makan delima karena belum ada izin dari majikan. Salut luar biasa itu Pak, ya majikannya. Dah. Akhirnya kemudian istrinya ngomong, Pak, anak kita kan semata wayang, sudah saatnya menikah. Bob katanya, ya nikahkan katanya Pak. Ya. Iya, tapi kan belum ada jodoh. Ya Bapak dong sebagai orang tua harus cariin. Nah gitu. Cuma ngomong-ngomong katanya Pak dengan siapa ya? Ya, ya
kata ini begini, kata bapaknya itu laki-laki yang pantas buat anak saya, yang mubarok katanya. Mubarok tukang kebun suruh kawin dengan anak majikan. Kira-kira mau majikannya apa? Kata istrinya, Pak, apa kata orang anak kita satu-satunya dikawinkan dengan siapa namanya? Oh, ini gengsi Pak, masalahnya ya, gengsi. Nah, cuma sebelumnya si ibunya ini datang dulu ketika nanya begitu, ibu kalau mau nikahin anak, kata suami, coba ibu pergi dulu, coba temuin si Mubarok, coba tanya Mubarok, nanya, ya begitu nanya Mubarok, kata Mubarok, nyonya mau menikahkan anak itu mau cara Yahudi, cara Nasrani, apa cara Islam? Ini emang beda, ya beda nyonya. Kalau cara Yahudi cari menantu yang kaya. Masalah nanti ibadah atau tidak nomor berapa lah, 16 kayak gitu ya. Yang pertama cari menantu yang kaya, itulah orang Yahudi. Kalau Nasrani cari menantu yang sudah matang, yang sudah jelas mata pencahariannya, pegawai negeri misalnya. Nah itu Nasrani. Kalau orang Islam cari yang akhlaknya mulia. Itu yang akhlaknya mulia, Pak. Maka pulanglah. Gimana Bu? Kata Mubarak begini. Nah, sekarang ibu mau cara mana? Yahudi, Nasrani, Pak Islam. Ya Islam lah Pak, kita namanya orang Islam. Cuma siapa ya Pak anak muda yang akhlaknya mulia? Yang Mubarak. Biar lagi yang Mubarak. Ya Allah Pak, apa kata orang anak semata wayang kita dinikahkan dengan tukang kebun? Ya terserah ibu mau cara Yahudi, Nasrani, apa Islam? Islam ya Pak, ya kalau Islam nggak ada anak muda yang akhlaknya semulia Mubarak. Ceritain banyak 14 tahun ngurusin kebun kita belum pernah makan. Itu kalau bukan karena agama dan akhlaknya mulia, enggak mungkin. Dah, bismillah, nikahkan. Gitu. Dinikahkan, dari hasil pernikahan itu lahir seorang anak yang luar biasa, jadi waliullah, namanya Abdullah bin Mubarak. Maka kalau namanya kiai mesti disebut Abdullah bin Mubarak, pasti ngerti mereka. Itulah ulama tabi'in. Karena lihat siapa? Bapaknya luar biasa. Nah, gitu ya. Bapaknya luar biasa, ibunya luar biasa. Maka kita doakan mudah-mudahan Saifullah ini kayak Mubarak nanti. Ya, iya, sehingga anaknya nanti jadi Abdullah, ya kan? Luar biasa Allah. Gitu ya. Nah, jadi berarti menikah nggak cuma sekedar kita suka atau tidak suka, tapi tolong diperhatikan. Jangan gerasa gerusu lah, dan gerasa gerusu. Apalagi Nabi mengatakan, ya kalau kita punya hajat baik kepada Allah maupun kepada manusia, maka sholatlah 4 rakaat, mohon petunjuk dari Allah. Nanti Allah akan tunjukkan. Cuma kalau mau mau istikharah kayak model di Saifullah atau Putri Hardianisi, ya Putri mau istikharah. Kalau sekarang kan udah jadi Pak, umpamanya gitu ya, jangan putrinya yang istikharah, bapaknya. Kalau nggak bapak, ibunya. Kalau anaknya lagi demen istikharah, pasti hasilnya baik. Udah Pak, kalau istikharah baik, bikin orangnya begitu Pak, ya. Iya, jadi yang istikharah bapaknya atau emaknya. Kalau bapak emaknya kan enggak, artinya belum jatuh cinta Pak, ya. Itu kalau anaknya suruh istikharah, kata anaknya, ya nggak perlu istikharah, udah baik kok Pak orangnya. Udah gitu Pak, ya. Jadi yakin tuh begitu ya. Maka sekali lagi mudah-mudahan ya nanti pernikahan Putri dan Saifullah ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan semuanya. Cuacanya juga mendukung, gitu ya.
dan pernikahannya diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali inilah yang bisa saya sampaikan. Dari kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمد يؤتي نعمه وسيله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن الاولين وصلي وسلم على سيدنا محمد بن الاخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملائكه الاعلى الى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الله عليها وانت خير الوارثين. اللهم ربنا تقبل أوصنا وقرنا من آية القرآن الكريم أوهنا لا إله إلا الله وسبحانه وبحمده واستغفرنا وصلينا على في هذا المجلس هدية منا واصلة ورحمة من مفضلك الذي غفرت شر ورسولك المتقبلة إلى بلده بإذن الشافعين وصلى وسلم وبارك على أجمعين وكن بين الأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأصحابه والتابعين ومن يمشى السليم والعلماء العاملين ومشرك الأرض بدل المغرب يهدي وفيها ومن آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا وعمامنا وعماتنا وخالتنا وخالتنا وخصصنا روحي ونحب نصره وبنجم صدره أمنا بنتي مجل صدره مجل بن فلان وصدره ما هو بنت منصور عائشة بنت مسلمه مرت بن كارم وصدره لحل بنت منصوره لتهر بنت رحمي بنت فلدة وجعل جميع المسلمين المسلمات والمسلمات في هذه الفترة اللهم صل اللهم تقبل ذلك منا إليهم واجعله مغفرة من يديهم اللهم اجعله حجابا له من النار اللهم اجعله عفوا له من النار اللهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واكرم نزلهم وسلم خلهم واغسلهم عليه وبالفضل ونقهم من الفضل الدنس اللهم اجعل قرارهم من الجنة وتلاقيهم مغفرة من الكفارين يا رب اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ونتبع له ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة